seperti apa sih langkah ke depannya Habib setelah bebas sekarang ini. Tadi waktu di depan Bapak itu lagi Habib menyatakan perang terhadap para pembandai KM 50. Ini gimana nih maksudnya nih? Motivasinya apa untuk berbicara masalah seperti itu? Tadi di depan Bapas Jakarta Pusat, begitu ditanya oleh para jurnalis, di sana saya menyatakan perang terhadap para pembantai KM 50. Ya. Nah, apa yang menjadi motivasi daripada pernyataan ini? Jadi apa harapan dari pemerintahan baru yang insya Allah sebentar lagi akan dilantik? Justru kami sekarang makin semangat untuk membongkar kasus KM 50. Apa langkah konkret untuk masalah supremasi hukum tentang kasus KM 50 pada pemerintahan yang berikutnya ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat berjumpa kembali dengan channel IBTV, channel perjuangan dari Front Persaudaraan Islam, yang mana pada hari ini kita sedang melakukan wawancara atas bebasnya dari guru kita, imam kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab, yang pada tanggal 10 Juni ya, 10 Juni saat ini. Nah, untuk perkembangannya maka kami ingin melakukan wawancara dengan berbagai macam pertanyaan yang kami harap dapat memuaskan bagi para pemirsa, sehingga khalayak dapat mengetahui sebenarnya apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh beliau ke depannya setelah bebas saat ini. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Habib yang telah datang kepada memberikan kesempatan kepada IBTV untuk melakukan wawancara. Kami ingin menanyakan beberapa poin Habib. Semoga ini bisa menjadi satu jawaban untuk masyarakat. Kira-kira seperti apa sih langkah ke depannya Habib setelah bebas sekarang ini? Kira-kira bagaimana rasanya setelah bebas murni ini Habib? Dari pembebasan bersyarat ini kira-kira seperti apa? Alhamdulillah, terima kasih banyak buat semua rekan-rekan di Islamic Brotherhood televisi, IBTV. Jazakumullahu khairal jaza atas aktivitas dakwah IBTV selama ini yang luar biasa, dan saya senang pada kesempatan hari ini IBTV bisa bersilaturahim untuk menanyakan beberapa persoalan terkait dengan kebebasan saya. Pertama, saya mau sampaikan, saya maupun keluarga, begitu juga para pengacara ya. Ini ada pengacara senior kita Pak Ikhwan Tuan Kota. Ini juga ada pengacara kita yang setia Habib Ali Alatas. Kami semua bergembira. Kami semua senang dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pada hari ini, hari Senin 10 Juni 2024, bertepatan dengan 3 Zulhijjah 1445, akhirnya kami mencapai batas akhir daripada pembebasan bersyarat, sehingga terhitung mulai hari ini, tadi pengacara kita juga sudah mengambil suratnya dari Bapas Jakarta Pusat, terhitung hari ini kita bebas murni dari pembebasan bersyarat. Artinya kita sudah tidak wajib lapor lagi, kita sudah bebas mau pergi kemana saja, apakah itu keluar kota, keluar pulau, bahkan keluar negeri sekalipun. Nah, jadi sekali lagi saya dan keluarga beserta segenap para pengacara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang sama juga kita sampaikan apresiasi penghargaan kepada Bapas Jakarta Pusat
yang selama ini cukup kooperatif lah. Artinya kalau kita punya keluhan, kita punya kritik, protes, kalau ada hal-hal yang kita lihat dalam pelaksanaan pembinaan itu tidak sesuai SOP atau tidak, atau kita merasakan ada pelanggaran-pelanggaran HAM dan lain sebagainya, melalui para pengacara kita somasi, kita protes, dan alhamdulillah selama ini protes kita ditanggapi dengan baik, direspon dengan baik, sehingga mendapatkan solusi yang terbaik. Nah, itu yang pertama kita mau sampaikan. Kemudian yang kedua, tadi ada pertanyaan menarik ini, setelah bebas nih mau apa, mau bagaimana? Ya sebetulnya begini, Habib Abdullah, kita kan sejak dulu memang sebagai pendakwah. Kegiatan kita ini di tengah masyarakat adalah berdakwah, mengajar, kemudian bersilaturahim ke berbagai daerah, menyampaikan tablik dan lain sebagainya. Jadi saya kira kegiatan-kegiatan kita tidak akan banyak berubah. Artinya seperti dulu, saya akan terus berdakwah, dan saya dengan kawan-kawan akan terus berhisbah, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan kita akan terus berjihad, yaitu mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, harta, benda, jiwa, raga, li'la kalimatillahi subhanahu wa ta'ala. Nah, maka itu kita minta kepada segenap kaum muslimin dan muslimat, begitu juga yang menyaksikan daripada wawancara ini dimanapun Anda berada, untuk ikut mendoakan, dan memotivasi, memberikan support kepada saya maupun keluarga, juga kepada kawan-kawan, agar kita tetap berjuang sebagaimana biasa. Bahkan kita berharap bisa lebih semangat, lebih energik, apalagi melihat tantangan-tantangan yang semakin hebat. Ini akan menjadi cambuk buat kita untuk bagaimana kita bisa berdakwah lebih semangat lagi, insya Allah. Iya, insya Allah. Ini agak ada yang menarik nih, Habib. Tadi waktu di depan Bapak itu pagi, Habib menyatakan perang terhadap para pembantai KM 50. Ini gimana nih maksudnya nih? Motivasinya apa untuk berbicara masalah seperti itu? Ya, memang ini menarik. Tadi di depan Bapas Jakarta Pusat, begitu ditanya oleh para jurnalis, di sana saya menyatakan perang terhadap para pembantai KM 50. Nah, apa yang menjadi motivasi daripada pernyataan ini? Karena saya melihat peristiwa pembantaian KM 50 ini merupakan peristiwa pelanggaran HAM berat yang sangat serius. Sehingga seluruh bangsa Indonesia, siapapun dia yang peduli dengan penegakan keadilan, yang peduli dengan penegakan HAM, nggak boleh melupakan atau meluputkan persoalan pelanggaran HAM berat yang begitu serius tadi. Nah, jadi intinya motivasi kita adalah bagaimana kita ingin mengetuk bangsa Indonesia, begitu juga bangsa-bangsa lain di dunia yang peduli kepada HAM, bahwa peristiwa serupa seperti ini tidak boleh terulang lagi. Nah, itu dulu yang pertama saya ingin garis bawahi. Artinya saya ingin membangunkan orang tidur biar semua ini terjaga, bahwa para pembantai KM 50 yang begitu sadis, kejam, biadab, ini kan masih berkeliaran bebas di sekitar kita. Kalau terhadap sosok seperti saya saja yang punya organisasi, punya jamaah, punya massa, mereka berani untuk menjadikannya sebagai target pembunuhan. Rencananya kan memang KM 50 itu kan yang ditarget kita. Nah, kalau sosok seperti saya saja mereka berani untuk menjadikan sebagai target pembunuhan, sekalipun itu merupakan pelanggaran HAM berat, lalu bagaimana dengan sosok masyarakat biasa? Nah, jadi artinya kalau ini dibiarkan ke depan, masyarakat sipil biasa setiap saat bisa jadi korban. Jangan lupa itu, bisa jadi korban, bahkan mungkin bisa lebih sadis, lebih kejam dari apa yang dialami oleh 6 Laskar FPI, yang mana mereka adalah santri-santri yang soleh, yang selama ini mengorbankan hidupnya untuk melayani para habaib dan ulama, dan juga melayani para pendakwah. Nah, jadi intinya di situ. Jadi kita melihat bahwa peristiwa pembantaian KM 50 ini peristiwa yang luar biasa, dan ini kriminal yang sangat sadis. Ini tidak boleh dibiarkan. Maka itu saya bersumpah, saya akan perang habis-habisan terhadap para pembantai KM 50. Siapapun, pihak manapun yang terlibat dalam pembantaian KM 50, mulai hari ini dan ke depan, mereka tidak akan pernah bisa tidur tenang.
Kemudian untuk realisasinya bagaimana pengendalian perangnya dimaksud tadi? Baik, begini, kalau kita bicara perang terhadap para pembantai KM50, perang terhadap para pembantai ini berarti kan perang terhadap kejahatan, perang terhadap kezaliman, perang terhadap pelanggaran HAM. Nah, otomatis yang harus kita lakukan pertama kali yang harus kita lakukan adalah bagaimana mereka semua bisa kita seret ke pengadilan HAM untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka. Nah, ini kan realisasinya. Lalu bagaimana untuk bisa kita menyeret mereka ke pengadilan HAM tadi? Kita akan melakukan berbagai macam upaya hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku, baik nasional maupun internasional. Nah, itu akan kita lakukan. Bahkan kita sudah menyuarakan di beberapa pertemuan-pertemuan internasional soal KM50. Termasuk di samping saya Habib Ali Al-Attas ini beberapa bulan yang lalu itu diundang dan hadir dalam satu konferensi hukum para pengacara sedunia tentang hak asasi manusia. Waktu itu di Turki ya, di Turki. Jadi di sana bertemu dengan para ahli hukum dari seluruh dunia dan kita mengangkat kasus KM50. Dan responnya luar biasa. Jadi ada beberapa pengacara dari berbagai belahan dunia, baik belahan dunia Islam maupun juga Eropa sana. Mereka cukup terkejut melihat rincian kejadian daripada pembantaian KM50. Dan mereka berkomitmen akan bekerja sama dengan para pengacara kita untuk menyeret para pelaku ini dalam pertanggungjawaban. Nah, jadi aslinya ini kan cara kita merealisasikan baik secara nasional maupun internasional. Nah, secara nasional sampai hari ini kita tetap mendorong Kapolri untuk membuka kembali kasus pembantaian KM50. Karena Pak Kapolri beberapa tahun yang lalu setelah peristiwa KM50 sempat menyatakan janji di hadapan DPR RI bahwa peristiwa KM50 setiap saat Kapolri siap untuk mengusutnya kembali kalau ada novum. Nah, itu yang disampaikan. Nah, ternyata saya dengan para pengacara sudah mengkaji, bahkan kita sudah menggelar musyawarah nasional tentang KM50. Nah, ternyata di sana kita dapatkan banyak sekali novum. Novum itu kan artinya bukti-bukti hukum yang selama ini belum sempat disampaikan di pengadilan. Di antaranya seperti apa? Seperti CCTV KM50. Sampai hari ini CCTV KM50 tidak pernah dijadikan barang bukti di dalam sidang pengadilan KM50. Nah, bagaimana? Iya, termasuk saksi-saksinya. Nah, jadi sekali lagi di sini CCTV ini kan bukti yang otentik, yang luar biasa. Bagaimana kita ingat peristiwa Sambo umpamanya, itu kan bisa terungkap semua dari CCTV. Nah, kalau CCTV Sambo yang semula sudah disembunyikan, bahkan ada yang berusaha untuk menghapus, ternyata Mabes Polri bisa kok untuk mendapatkannya. Nah, bahkan bisa itu dijadikan barang bukti di pengadilan. Nah, kenapa CCTV KM50 kok tidak ada? Kita punya saksi-saksi. Kita punya saksi-saksi yang bisa dihadirkan di pengadilan KM50 ini untuk mengejar daripada CCTV. Karena salah satu perwira dari gerombolannya Sambo di pengadilan Sambo itu terbukti yang menyapu bersih CCTV KM50. Nah, seharusnya kan ini menjadi modal buat Bapak Kapolri untuk mengusut kembali. Orang-orang novumnya ada kok. Enggak sampai di situ. Di sekitar tempat kejadian itu ada hotel namanya Hotel Novotel. Itu juga lengkap dengan CCTV di seluruh sudut bangunan sampai di jalanan. Nah, ternyata sekarang kita dapat kesaksian dari beberapa pegawai yang ada di Novotel pasca peristiwa KM50, ada oknum-oknum aparat yang datang menyita CCTV mereka, rekamannya. Nah, artinya yang ini harus dikejar oleh Kapolri kalau betul Kapolri itu serius ingin menegakkan keadilan. Nah, ini kan termasuk bagaimana cara kita merealisasikan. Kita akan terus kejar Kapolri. Kita akan terus kejar DPR. Karena kita sudah pernah kirim delegasi beberapa kali ke DPR untuk bisa membentuk tim investigasi agar kasus ini juga bisa terungkap. Jadi banyak sekali jalan. Dan bisa jadi besok atau lusa akan muncul film KM50
Dan mungkin nanti akan lebih hebat dia punya efeknya daripada film Vina yang saat ini sedang viral. Nah, jadi sekali lagi, kalau tidak mau ada kegaduhan di kemudian hari atau ada presiden buruk terhadap penegakan hukum di kemudian hari, KM 50 harus dituntaskan. Ya, terima kasih banyak mengenai penjelasannya tentang KM 50 dan sikap Habib serta realisasi yang rencana untuk mengenai kasus KM 50. Saya tambahkan, Habib Abdul, kalau tadi saya katakan perang terhadap para pembantai KM 50, tentunya bukan hanya perang hukum aja. Perang doa juga kita lakukan. Kita minta kepada para habaib, para ulama yang solihin, para santri-santri majelis taklim, para jamaah, nanti dari atas mimbar kita ajak ratusan ribu orang untuk memohon kepada Allah agar semua pihak yang terlibat dalam pembantaian KM 50 diadab oleh Allah. Amin. Baik di dunia maupun di akhirat. Agar mereka hidup hina, mereka hidup hancur, mereka binasa, hancur segala usaha mereka, hancur kehidupan mereka, hina sampai mereka mati juga dalam keadaan hina. Itu juga kan realisasi dalam bentuk perang doa, jangan main-main. Kadang-kadang doa lebih kuat daripada usaha fisik yang ingin kita lakukan. Nah, maka itu kita tidak akan pernah lupa. Apalagi Allah sudah berjanji dalam Al-Quranul Karim bahwa Allah tidak akan pernah lalai daripada orang-orang yang zalim. Nah, jadi maka itu tadi saya katakan siap-siap saja para pembantai KM 50 ke depan ini untuk menghadapi kehidupan yang berat, yang hina, yang mereka akan rusak dari semua aspek kehidupannya, dan siap-siap mereka hina dari dunia sampai akhirat. Baik Habib, kita lanjut pada topik yang berikutnya mengenai kan ini baru selesai kita pilpres, kemudian kita tahu bahwa sekarang ini Pak Prabowo terpilih sebagai presiden yang baru yang insya Allah sebentar lagi akan dilantik. Jadi apa harapan dari pemerintahan baru yang akan antum sampaikan di kedepannya? Baik, berkaitan dengan pemerintahan baru yang akan datang, yang akan dilantik bulan Oktober 2024. Walaupun sampai hari ini kita masih belum tahu siapa nanti yang akan dilantik, karena umur ada di tangan Allah. Proses jadi tidak jadinya suatu peristiwa juga kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja yang saya mau sampaikan, siapapun nanti yang dilantik, siapapun yang akan menjadi presiden di Republik ini, kita berharap bahwa mereka akan berjuang sepenuh hati untuk penegakan hukum dan untuk perlindungan HAM serta untuk penegakan keadilan. Karena kita sama tahu di Indonesia saat ini sedang darurat keadilan. Saat ini dengan darurat ketidakadilan, darurat kezoliman. Nah, jadi kita minta pemerintahan yang akan datang mampu untuk mengembalikan supremasi hukum. Sebab kalau pemerintahan yang akan datang, siapapun dia, kalau tetap membiarkan undang-undang ditabrak, peraturan dilanggar, kemudian mau seenak-enaknya bikin peraturan dengan tidak mempedulikan nasib rakyat, kesejahteraan rakyat, buat apa ada pemerintahan baru? Nah, kita kan berharap dengan adanya pemerintahan baru ada perubahan-perubahan yang lebih baik, perubahan-perubahan yang lebih manfaat buat masyarakat dan rakyat. Jadi kita harapkan ke depan, yang pertama kali kita harapkan adalah penegakan hukum, supaya supremasi hukum itu bisa tegak kembali agar masyarakat ini percaya kepada hukum. Saat ini kan terjadi tengah masyarakat kan krisis kepercayaan. Masyarakat mulai nggak percaya kepada hukum, nggak percaya kepada para penegak hukum, bahkan nggak percaya kepada pemerintah. Ini berbahaya sekali kalau masyarakat tidak percaya kepada pemerintah. Nah, makanya pemerintahan baru yang akan datang jangan main-main. Nah, kalau mereka ingin langgeng, kalau mereka ingin panjang kepemimpinannya, kalau mereka ingin memimpin dari awal sampai dari start sampai finishnya dengan baik, maka tegakkan hukum dengan sebenar-benarnya. Termasuk dalam penegakan hukum harus serius mereka memberantas koruptor. Nah, karena korupsi di kita punya negeri ini udah kelewat batas. Nah, makanya saya sering menyampaikan di mana kesempatan, kalau di zaman Orde Baru korupsi itu masih malu-malu ada di kolong meja, begitu kita reformasi korupsi itu mulai berani naik di atas meja. Sementara di rezim yang akhir ini, 1 dekade ini korupsi memeja-mejanya dibawa semua. Artinya kan sudah parah betul itu, dan ini nggak boleh kita biarkan. Maka itu salah satu konsentrasi saya setelah bebas ini, saya dengan kawan-kawan, dengan para pengacara akan menggelorakan di tengah masyarakat untuk perang juga melawan para koruptor. Korupsi harus menjadi
musuh bersama kita semua. Koruptor tidak boleh dibiarkan. Insya Allah, mudah-mudahan Rabbuna yasru umur wa yaftahu turuq wasubul wa yansuruna wa iyyakum. Insya Allah. Nah, itu yang kita harapkan dari pemerintahan baru yang akan datang. Jadi kita nggak berharap yang muluk-muluk, tegakkan aja lah hukum, tegakkan keadilan, lindungi itu rakyat kecil. Rakyat tuh butuh itu, rakyat perlu itu, bukan perlu janji yang muluk-muluk. Silakan. Iya, jadi kalau misalnya tadi antum sudah sampaikan mengenai supremasi hukum dalam segala aspek. Nah, sedangkan ini kan berkenaan sedikit berkembali kepada tadi apa yang antum bicarakan mengenai KM 50. KM 50. Apa langkah konkret untuk masalah supremasi hukum tentang kasus KM 50 pada pemerintahan yang berikutnya ini? Ya. Alhamdulillah, justru dengan akan bergantinya pemerintahan, justru kami ini sekarang makin semangat untuk membongkar kasus KM 50. Karena kan ini KM 50 sudah sekian tahun nih terabaikan begitu aja kan, tidak terlepas daripada sikap pemerintahan yang ada saat ini yang memang tidak peduli, mulai dari presidennya sampai kapolrinya. Ini kan fakta. Jadi dengan adanya pemerintahan baru yang akan datang, kita berharap muncul pejabat-pejabat baru yang peduli kepada penegakan hukum. Justru ini harus menjadi cambuk bagi kita agar kita lebih semangat untuk terus mengejar, terus menuntut, terus mendesak pemerintahan baru yang akan datang untuk menuntaskan kasus pembantaian KM 50. Jadi kalau tadi kita bicara harapan kita kepada pemerintahan baru, sementara sekarang ini saya mau nyampaikan, saya sarankan kepada pemerintahan baru yang akan datang, walaupun mereka belum dilantik ya, supaya setelah dilantik bahwa saya dan kawan-kawan akan mendorong mereka, meminta mereka dengan kekuasaan yang mereka miliki untuk mengusut kembali KM 50 dan seret semua yang terlibat ke pengadilan. Biar nanti rakyat yang menilai, seret semua tanpa terkecuali. Siapapun yang terlibat tanpa terkecuali, semua harus diseret ke pengadilan, dan bukan pengadilan biasa. Kalau pengadilan biasa dibuka untuk mengadili para tersangka daripada pembantai KM 50, itu jadi dagelan. Nah, karena apa? Karena Komnas HAM sudah mengeluarkan rekomendasi bahwa peristiwa KM 50 adalah peristiwa pelanggaran HAM. Nah, ini pelanggaran HAM berat. Maka itu harus digelar pengadilan HAM. Khusus pengadilan HAM. Pengadilan HAM nggak boleh digelar di pengadilan pidana biasa. Ini kan pidana khusus. Nah, karena itu sekali lagi kami akan terus menyuarakan ini, dan begitu pemerintahan baru lantik akan datang, kami akan kirim delegasi untuk bertemu dengan pemerintahan baru dan seluruh jajarannya. Kami akan ajak kalau mereka mau dipercaya oleh masyarakat, kalau mereka mau tetap langgeng berkuasa sampai akhir masa kekuasaan, kalau mereka ingin lihat bagaimana masyarakat akan mengacungkan jempol bangga kepada mereka, kalau mereka mampu untuk mengusut semua pelanggaran HAM yang terjadi selama 1 dekade terakhir. 1 dekade terakhir ini kan sebetulnya bukan KM 50 saja. Ada 700 lebih petugas daripada KPPS yang meninggal dunia tanpa otopsi. Ya, kita tidak menuduh, tapi kalau meninggal dunia kemudian dalam jumlah yang begitu besar tanpa otopsi, itu kan menimbulkan tanda tanya sejarah. Nah, kenapa harus takut diotopsi? Kalau nggak ada apa-apa, kenapa harus takut diotopsi? Ini perlu ada tim investigasi khusus. Belum lagi Kanjuruhan. Kita tahu bagaimana, berapa banyak itu orang yang meninggal dunia di sana. Nah, itu juga termasuk pelanggaran HAM yang serius. Termasuk 10 orang yang terbunuh berkaitan dengan demo di Bawaslu pada saat 2019. Yang satu tewasnya di Pontianak. Ya. Nah, ini semua mesti diungkap. Ini semua mesti diungkap, nggak boleh dibiarkan. Nah, nggak boleh dibiarkan. Dan secara lebih khusus lagi ya KM 50. KM 50 ini ada 6 orang anak muda, pemuda soleh, santri, baik-baik. Mereka tidak melakukan kejahatan apapun, mereka diculik, mereka disiksa, mereka dibunuh. Setelah itu mereka difitnah sebagai kriminal. Ini kan biadab sekali ini. Nah, maka itu sekali lagi ke pemerintahan baru yang akan datang, tetap kita minta agar selesaikan KM 50 secara tuntas. Kalau pemerintahan baru yang akan datang enggan menyelesaikan, ya jangan mimpilah masyarakat akan percaya kepada mereka. Jangan mimpilah mendapat dukungan umat di berbagai pelosok negeri ini. Jangan mimpi. Nah, kalau mau dapat dukungan habaib, dukungan ulama, dukungan kiai, dukungan umat, dukungan rakyat semuanya,
selesaikan soal pelanggaran HAM yang terjadi dalam 10 tahun terakhir di bawah rezim yang ada saat ini. Itu harus tuntas. Dan pelakunya harus masuk penjara, dihukum yang setimpal. Biar mereka semua membusuk di dalam penjara. Jadi itu langkah konkretnya untuk pesan Habib kepada pemerintahan berikutnya. Betul. Ya. Oke, kita lanjut kepada topik yang berikutnya, Habib. Tentang tadi kita udah bicara mengenai peristiwa-peristiwa yang ada di nasional. Nah, kita kan mengetahui bahwa kondisi Palestina saat ini sudah terjadi pertempuran hampir mencapai 1 tahun ya. Mencapai 1 tahun dan begitu banyak korban jiwa di sana dan artinya kebrutalan dari Israel ini betul-betul sudah sangat tidak bisa ditolerir. Nah, terus kemudian kita ingin pandangan dari Habib tentang apa yang terjadi di Palestina sih, bagaimana sih sebenarnya? Ya. Jadi kita tahu bahwa Palestina itu sudah 70 tahun lebih ya. Mereka dijajah oleh Israel dan bukan sekedar dijajah wilayahnya, tapi juga bagaimana manusianya, bangsa Palestina didiskriminasi, disiksa, dipenjara tanpa pengadilan, dibunuh dan seterusnya. Itu sudah terjadi bukan setahun 2 tahun, tapi sudah 70 tahun lebih. Nah, sehingga apa yang dilakukan Hamas setahun yang lalu dengan penyerangan Badai Al-Aqsa, Tofan Al-Aqsa-nya, maka itu kan merupakan akumulasi begitu. Akumulasi penderitaan daripada bangsa Palestina yang menghadapi kejahatan, kebiadaban, kelalipan daripada Israel. Nah, berakumulasi puncaknya terjadilah perlawanan yang luar biasa yang dilakukan oleh Hamas maupun faksi-faksi mujahidin yang lainnya, ya sehingga terjadi pertempuran sampai hari ini. Nah, maka itu janganlah Tufan Al-Aqsa itu dijadikan alasan. Nah, ini kan kadang-kadang ada orang-orang Islam ini yang menyalahkan saudaranya sendiri, kemudian dijadikan alasan untuk menyalahkan Palestina dengan membenarkan perilaku Israel dengan anggapan itu adalah bela diri. Ini nggak benar. Ini nggak benar. Jadi justru bangsa Palestina yang selama ini sedang bela diri, bela negaranya, bela bangsanya untuk merdeka. Sedangkan Israel bukan bela diri. Israel ini memang melakukan genocide. Nah, maka itu negara-negara pendukung Israel seperti Amerika, Inggris, dan lain sebagainya, mereka mencoba menutup mata dari genocide. Tapi dunia mentertawakan mereka. Karena seluruh dunia saat ini terbuka matanya, terbelalak matanya. Apalagi sekarang kita sudah masuk di zaman medsos. Nggak ada yang bisa disembunyikan. Dulu 10-20 tahun yang lalu, apalagi 40 tahun yang lalu. Nah, kalau Israel memframe di seluruh dunia, bangsa Palestina itu pemberontak, Palestina itu bangsa penjahat dan lain sebagainya, bahwa Israel itu sudah berbuat adil, menjaga hak asasi manusia. Mungkin dulu orang masih banyak yang percaya di Eropa dan di Amerika dan lain sebagainya, karena dulu media mainstream kan mereka yang kuasai. Tapi hari ini setiap individu manusia yang merupakan makhluk sosial bisa menjadi jurnalis, bisa menjadi jurnalis yang menyebarluaskan informasi yang sebenarnya apa yang terjadi. Sehingga saat ini Israel, Amerika, dan konco-konconya kalang kabut untuk memframing bahwa Israel baik, bahwa Israel tidak melanggar HAM. Nggak bisa. Semua orang sudah terbuka matanya bahwa Israel melakukan genocide, Israel melanggar HAM, Israel membunuh perempuan-perempuan tidak bersalah, anak-anak kecil tidak berdosa, dan Israel bukan sedang bela diri, tapi Israel sedang melakukan pemusnahan massal untuk seluruh bangsa Palestina. Nah, karena itu saya berharap kepada Indonesia ini ya, Indonesia ini sejak zaman Bung Karno dulu kita selalu setia membela Palestina, karena itu sudah merupakan amanat konstitusi. Penjajahan di atas muka bumi ini, di atas dunia ini harus dihapuskan, dan itu di zaman Soeharto juga tetap berlanjut. Nah, maka itu kepada pemerintahan baru yang akan datang ini kita amanatkan juga, kita minta bukan hanya sekedar harapan, tapi bahkan juga menjadi tuntutan supaya sikap membela Palestina itu nggak boleh berubah, nggak boleh bergeser. Dan jangan sekali-kali pemerintahan baru yang akan datang bermimpi untuk menjalin hubungan diplomatik atau ekonomi atau hubungan apapun dengan Israel. Nah, dan kita juga mau ingatkan kepada pemerintahan baru yang akan datang, hati-hati. Kalau besok jangan sampai di pemerintahan itu kemasukan orang-orang yang pola pikirnya
melihat Israel itu sebagai sahabat, Israel itu sebagai pihak yang menguntungkan, ini berbahaya. Bahkan hati-hati dengan orang-orang yang punya pandangan bahwa penyelesaian Palestina itu harus two state, harus dua negara. Ini bukan solusi. Ini justru menjerumuskan bangsa Palestina untuk kehilangan daripada sebagian negerinya. Ini nggak boleh terjadi. Jadi Israel di sana itu penjajah, dan satu jengkal pun Israel tidak punya hak di atas bumi Palestina. Jadi Palestina harus merdeka seutuhnya. Tidak ada itu negara Israel. Bahkan seluruh bangsa Israel itu harus dikembalikan ke tempat mereka datang dulu. Mereka datang dari Inggris, mereka datang dari Hongaria, mereka datang dari Belanda, mereka datang dari berbagai belahan Eropa. Kembalikan mereka. Bahkan sampai hari ini banyak sekali penduduk-penduduk Israel tersebut, mereka mengambil kewarganegaraan dua. Satu warga negara Israel, satu warga negara dari mana mereka berasal. Ya, jadi nggak ada itu dibelah jadi dua negara, nggak ada. Jadi bubarkan negara Israel, tidak ada lagi itu warga negara Israel, biarkan mereka menjadi warga negara dari asal mana negara yang mereka datang. Nah itu yang kita mau sampaikan. Jadi berbahaya sekali. Beberapa waktu yang lalu saya lihat ada pendapat-pendapat dari beberapa mantan pejabat tinggi di Indonesia yang besok ini akan berkoalisi dengan pemerintahan baru, punya pandangan seperti itu. Nah itu nggak boleh ada. Jadi sekali lagi, Indonesia tetap kita ikuti Bung Karno, kita ikuti Pak Harto dulu, yang sikapnya tidak keluar dari sikap konstitusi Indonesia, bahwa Palestina harus merdeka secara utuh, tidak ada dibagi menjadi dua negara. Iya. Terima kasih banyak, Pak. Mungkin dari Pak Ali Alatas atau Pak Iwan Kota ada tambahan mengenai. Silakan, Pak Ali. Cukup. Ya, mungkin mau kisah-kisah bagaimana nih pesan-kesannya soal pembebasan Habib Ali. Sebabnya Habib Ali ini luar biasa nih. Ini 24 jam capek betul nih, mundar-mandir ke Bapas ngurus surat, mundar-mandir ke Mabes Polri. Silakan Habib Ali, pesan-kesannya. Dan yang pasti alhamdulillah kita bersyukur proses pembebasan bersyarat pada akhirnya bisa selesai dan bebas murni hari ini pada tanggal 10 Juni. Dan alhamdulillah juga memang luar biasa bagaimana kemudian kalau mengikuti dari awal begitu banyak tekanan-tekanan intervensi dari berbagai pihak terhadap posisi pembebasan bersyarat, tapi alhamdulillah Bapaknya pun juga bisa berhubungan kooperatif dengan kita, kooperatif, bisa memahami ketika kita kasih argumentasi, ketika kita kasih dalil secara hukum pun bisa mengikuti. Yang penting kita berharap betul dari proses yang Habib jalankan selama ini, memang sekelas Habib Rizik saja, yang tokoh ulama, yang punya massa, yang punya jamaah, yang punya di belakangnya ada gerbong, itu tekanan politik luar biasa. Ana pikir kesian kalau seandainya masyarakat sipil lainnya yang posisi sama seperti Habib Rizik tapi kemudian tidak punya perlawanan seperti apa. Makanya kemudian kesadaran hukum itu penting. Bagaimana kemudian jangan sampai masyarakat sipil itu hanya pasrah saja ketika terjadi kezaliman terhadap dirinya. Wajib masyarakat sipil itu pertama mengetahui hukum, sadar hukum, dan kemudian mengetahui hak-haknya untuk membela hak-haknya. Jadi jangan sampai didiamkan, karena kalau didiamkan sekali kemudian kezaliman itu makin merajalela. Mungkin itu pengalaman berharga betul bagi kami pengacara, baik Pak Ikhwan juga saya pribadi atas proses selama ini yang kita jalani. Jazakallah khair. Pak Ikhwan, ada sepatu dua kata-kata? Silakan. Cukup. Cukup, terima kasih banyak Pak Iwan, Habib Ali, terima kasih banyak IBTV juga terima kasih banyak atas silaturahimnya, atas pertanyaannya. Mudah-mudahan dialog kita pada hari ini, obrolan kita pada hari ini bisa sampai ke masyarakat dan mereka bisa paham, bisa mengerti apa yang sedang terjadi dan juga apa yang kita lakukan ke depan. Yang jelas begini Habib Abdullah, bahwa saya dengan kawan-kawan dari berbagai macam organisasi Islam insya Allah tidak akan meninggalkan umat, dan kami akan terus berjuang bersama umat, dan kami akan hidup mati bersama umat. Jadi umat tidak usah khawatir kalau para habaib, para ulama, para kiai yang istiqomah akan meninggalkan mereka, enggak. Dan umat juga tidak perlu khawatir juga, oh nanti pemerintahan yang baru bagaimana nih, oh nanti begini, nanti begitu. Kita nggak perlu mendengarkan rumor atau isu. Tenang saja, siapapun pemerintahan baru yang akan datang,
maka para habaib, para ulama istiqomah tetap amar ma'ruf nahi munkar. Artinya kalau pemerintahan yang baru ke depan mengambil keputusan-keputusan yang bagus, yang tidak melanggar syariat, yang tidak merugikan rakyat, yang tidak membahayakan bangsa dan negara, kita dukung. Kenapa tidak? Karena ulama kan bukan oposisi. Ulama itu kan penegak amar ma'ruf nahi munkar. Sebaliknya, kalau pemerintahan baru yang akan datang membuat keputusan-keputusan yang tidak populer, keputusan-keputusan yang melanggar syariat, keputusan yang merugikan rakyat, atau keputusan yang membahayakan negara, membahayakan negara, kita tidak akan diam, kita akan lawan. Kita akan lawan dengan berbagai macam cara, dari cara yang paling lembut, santun, sampai cara yang paling tegas dan keras, sampai mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka itu masyarakat yang saya harapkan tetap bersatu. Yuk kita sama-sama gelorakan revolusi akhlak mulai dari diri sendiri. Kita ajak nih umat Islam di mana saja berada, ayo jaga sholatnya, jaga puasanya, jaga zakatnya, jaga akhlaknya, jaga sikapnya. Karena kalau kita berubah menjadi umat yang baik, Allah akan berkahi kita, sehingga perjuangan kita akan dimenangkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala qala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Itu janji Allah. Jadi walau anna ahlal qura, andai kata penduduk satu perkampungan atau berbagai daerah, penduduk satu negeri, amanu wattaqau, mereka beriman dan mereka bertakwa kepada Allah, apa janji Allah? Lafatahna 'alaihim, niscaya akan kami buka untuk mereka, penduduk negeri yang bertakwa tadi, barakat minas sama'i wal ard. Barakat kata Allah, aneka ragam keberkahan minas sama'i wal ard, baik yang diturunkan dari langit maupun yang diturunkan dari bumi. Allah punya janji pasti benar. Allah punya janji pasti ditepati. Allah punya janji pasti akan menjadi kenyataan untuk kita semua. Nah, maka itu saya ajak seluruh umat Islam di Indonesia, dimanapun Anda berada, yuk sama-sama bagaimana caranya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perbaikilah akhlak kita. Kalau kemarin belum sholat, yuk kita sholat. Kalau kemarin sudah sholat, yuk kita perbaiki sholatnya. Kalau kemarin sholatnya sudah baik, yuk kita tingkatkan lagi kesempurnaannya. Nah, begitu juga amalan-amalan yang lain. Dan kita ajak semua, udah stop maksiat. Jangan ada lagi yang berbuat maksiat. Jangan berjudi, jangan berzina, jangan mencuri, jangan korupsi, jangan berbohong. Nah, ini berbohong lagi bahaya nih. Lagi menjadi darurat kebohongan di Indonesia. Mulai dari pejabat yang paling tinggi sampai rakyat jelata di bawah sudah terbiasa dengan kebohongan, dan ini nggak boleh kita biarkan. Ayo kita jadikan kebohongan sebagai musuh bersama. Nah, itu harapan kita. Sekali lagi terima kasih kepada IBTV. Mudah-mudahan IBTV tetap menjadi televisi perjuangan bagi front persaudaraan Islam. Mudah-mudahan menjadi televisi penyatu, pemberi informasi yang benar, melawan hoax dengan hak, melawan berita-berita dusta dengan fakta. Dan mudah-mudahan IBTV akan terus diminati, digandrungi oleh seluruh umat Islam yang ada di Indonesia, bahkan oleh seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, apapun agama, suku, adat, dan budayanya. Nah, itu saja yang bisa kita sampaikan. Dan khusus untuk yang ada di luar negeri, orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, diaspora, beberapa waktu yang lalu mereka datang bertamu kemari. Nah, kita amanatkan mereka jangan segan-segan melakukan pembelaan terhadap rakyat Indonesia yang ada di Indonesia. Sebagaimana kita di Indonesia wajib melakukan pembelaan kepada masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri, maka masyarakat Indonesia yang sudah tinggal berdomisili di luar negeri juga bisa melakukan pembelaan terhadap masyarakat Indonesia yang ada di dalam negeri. Contohnya seperti, kalau memang di negara Indonesia dalam negeri terjadi kezoliman, ada rakyat-rakyat yang HAM-nya dilanggar, yang ditindas, maka masyarakat diaspora Indonesia yang ada di luar negeri jangan ragu-ragu, jadikan itu sebagai perkara hukum. Nah, nanti kita yang ada di Indonesia akan membantu menyiapkan bagaimana korban-korban tadi, membuat kuasa kepada masyarakat diaspora yang ada di luar negeri untuk menuntut pejabat Indonesia yang manapun di pengadilan di negeri mereka. Nah, dan ini pernah terjadi. Bagaimana Presiden Chili bermasalah dengan rakyatnya melapor ke pengadilan di Spanyol dengan di mana satu negara lagi di Inggris. Nah, akhirnya ternyata dimenangkan itu gugatan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya presiden tersebut dinyatakan kalau ada di wilayah Inggris atau Spanyol akan ditangkap sebagai kriminal. Dan ini bisa terjadi untuk kita punya negeri. Kalau pejabat di negeri ini selalu menindas rakyat, kita nuntut di pengadilan ini nggak ada solusinya. Maka tolong masyarakat diaspora, ayo kita bersatu. Jadi bukan masyarakat Indonesia yang ada di dalam negeri saja, yang ada di luar negeri kita ajak, ayo kita bersatu
saling sharing informasi dan saling membantu satu sama lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Amin. Dan semoga masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri semuanya senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Indonesia jaya. Amin. Dan Indonesia berkah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih banyak kepada Habib Rizik tentang apa yang telah menjelaskan mengenai kasus pembebasan, kemudian KM 50 dan juga pandangan Habib terhadap Palestina. Dan juga Ali Alatas, kami terima kasih Pak Iwan Kota yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan wawancara. Semoga para pecinta IBTV bisa menikmatin dan juga bisa mendapatkan penjelasannya. Amin. Mungkin sedikit dari kita. Apabila kita ada kesalahan, kita mohon maaf, tapi intinya informasi ini sangat penting. Semoga ini menjadi manfaat buat bangsa dan negara kita. Amin. Mungkin sedikit intinya saja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.